Shalom, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dalam program Petunjuk Kehidupan, persembahan dari channel 5M, bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap masalah memiliki durasi waktu penyelesaiannya sendiri. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Kalau cepat selesai tentunya tidak akan menambah beban masalah. Akan tetapi, kalau lambat selesai, atau bahkan sampai berkepanjangan, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Kali ini kita akan belajar dari Rasul Paulus tentang cara mengatasi penderitaan yang berkepanjangan. Apakah saudara sedang mengalami hal yang sama? Firman Tuhan diambil dari kitab Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada saatnya ketika mengalami musibah, kita merasa tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh bisa memahami penderitaan kita. Mereka mungkin bermaksud baik menaruh perhatian. Ada yang bertanya kabar setiap hari, ada pula yang mengirim nasihat atau ayat firman Tuhan yang diperkirakan dapat menguatkan atau mendoakan kita. Mungkin ada juga yang berkenan mengirimkan makanan atau bantuan dana. Namun harus kita akui, ada sebuah kebutuhan yang tidak bisa mereka berikan. Dan akibatnya, kita mengalami kesendirian yang sulit terucapkan. Tentunya hal ini bukan murni kesalahan mereka, atau karena ketidakpedulian mereka. Mereka semua yang telah berbaik hati, mereka juga memiliki urusan dan masalah mereka masing-masing. Saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Lantas apa yang membuat Rasul Paulus tetap tegar menghadapi penderitaan yang dialami secara berkepanjangan? Rasul Paulus disesah, dipukul, dilempar batu, sering keluar masuk penjara, berhadapan dengan bahaya maut di gurun dan di laut. Kondisi lapar, haus, dan telanjang pun bukan rahasia lagi baginya. Namun Paulus nampak begitu tegar. Apa rahasianya? Kuncinya ternyata ada pada keyakinannya yang kuat, yaitu bahwa kasih Allah dalam Kristus Yesus tidak pernah meninggalkannya. Keyakinan itu juga yang membuat Paulus tetap dapat bersukacita dan terus menuliskan surat-suratnya. Pengalaman Rasul Paulus dapat menjadi inspirasi bagi kita yang sedang mengalami sakit atau penderitaan yang berkepanjangan. Saudara mungkin tidak menerima semua fasilitas kesehatan atau kebutuhan yang saudara perlukan untuk pemulihan saudara. Bisa jadi saudara juga mulai merasa kurang diperhatikan kerabat atau teman dekat saudara. Namun ingatlah satu hal, bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Jangan menyerah. Sekalipun saudara sedang menghadapi penderitaan yang berkepanjangan, milikilah keyakinan iman seperti Paulus, bahwasanya semua masalah dan problem kita tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di saat kami mulai berputus asa karena penderitaan yang berkepanjangan, firman-Mu kembali datang menghampiri kami, mengingatkan kami, dan sekaligus memberikan kami kekuatan yang baru untuk menghadapi penderitaan yang berkepanjangan. Berikan pada kami kekuatan dan keyakinan iman seperti Rasul Paulus yang berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembelajaran melalui episode Petunjuk Kehidupan ini. Jika saudara diberkati, jangan lupa untuk membagikannya kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu,
serta senantiasa aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam segenap aspek kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.